Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Hidayati, NPM 2121020182 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas F. Ingin sedikit mempresentasikan tentang bunga dan riba. Prolog. Bila ditinjau dari segi fikih, menurut Qardawi, bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga atau riba. Hanya sistem ekonomi Islam yang dapat menggunakan modal dengan baik dan benar. Karena dalam sistem ekonomi kapasitas dijumpai bahwa manfaat keuntungan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Larangan riba. Pembahasan riba ini akan didukung dan dikuatkan dengan definisi tentang riba dan pandangan Al-Quran, disertai dengan hadis dan fikih yang berhubungan dengan riba. Pertama, pada surat Ar-Rum ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal liyawbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum zakauti turiduna wajhallahi faulaika humul mutaqin. Artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang bertaubat demikian, itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 161 pada masa awal di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhdihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima. Artinya, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 130 sampai ayat 132. Pada masa tahun kedua dan ketiga setelah Hijriah, memerintahkan kepada umat Islam untuk menjauhi riba jika mereka menginginkan kesejahteraan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihuna wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dan perihallah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taati Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. C. Pengertian riba. Dalam Islam, riba dapat didefinisikan sebagai premi yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman. Di sini riba mempunyai pengertian yang sama dan akan dijelaskan lebih lanjut mengenai riba, yakni riba al-nasih dan riba al-fadl. 1. Riba al-nasiyah. Pengertian an-nasiyah berasal dari kata nasa yang artinya tertunda, ditangguhkan, menunggu, dan mengacu kepada waktu di mana peminjam harus membayar pinjaman sebagai gantinya atas premi atau tambahan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, riba al-fadl. Riba al-fadl ini merupakan bentuk kedua dari riba yang telah digunakan
dan selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dan penjual. Pembahasan mengenai riba al-fadl telah dimulai sejak hadis menyatakan bahwa emas, perak, gandum, dan garam dapat ditukar dengan barang itu sendiri maupun dengan barang yang lain dengan jumlah yang sesuai. Yang ketiga, konsumsi dan pinjaman produksi. Dan yang keempat, pembiayaan modal. D. Teori riba. Tidak akan pernah ada dua kategori riba yang dilarang dalam Islam. Namun banyak perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Di sini akan mengungkap mengenai seputar permasalahan riba yang disertai bukti pada masa awal dan era sebelum Islam. Sepertinya riba merupakan praktis bisnis di mana uang atau komoditi yang dipinjamkan kepada mereka yang membutuhkan dengan jangka waktu tertentu dengan tarif tertentu sehingga peminjam akan membayar lebih daripada jumlah yang dipinjam. Hal seperti ini dikenal sebagai riba al-jahiliyah. Perlu diingat bahwa ketidakadilan dalam riba al-jahiliyah adalah qat'i atau mutlak. Disebutkan secara eksplisit dalam Al-Ghurrah karena tidak ada batasan mengenai perbedaan pendapat atas hal tersebut. Akan tetapi, karena kurang kuatnya bukti-bukti yang mengandung dari konsep ketidakadilan dalam riba al-sunnah tidak begitu ditaati. Umat Islam sekalipun mempertahankan larangan atau konsep itu sendiri. Riba al-jahiliyah. Kata riba dapat diartikan dengan mengingat atau al-ziyadah, bertumbuh atau al-mumu, bertambah atau al-irtifa dan al-uwu. Serta arti ini telah diilustrasikan penggunaan dalam Al-Ghurrah. Sampai sejauh ini, selama masih berbentuk pengertian secara teknis atau transaksi yang dilakukan dengan tidak adil, Al-Quran tidak secara spesifik menyebutkan transaksi tersebut mempunyai unsur riba di dalamnya. Selanjutnya, oleh karena itu, alasan tersebut ketika dinyatakan sebagai transaksi yang tidak adil, masyarakat mengerti benar apa maksud dari hal tersebut. Pengertian bunga dan modal. Modal, menurut pengertian di atas, digambarkan dalam keadaan ekonomi sekarang ini sebagai faktor yang sangat penting dalam melakukan produksi. Tidak diragukan lagi bahwa modal memegang peran penting dalam kegiatan produksi. Dampak dari hal tersebut telah dinyatakan sebagai hasil dari kegiatan industri atau perusahaan yang terus berkembang.